Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifanani, NIM 34200072 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas Sosiologi B. Dalam video ini, saya akan mencoba menganalisis suatu fenomena sosial menggunakan teori exchange. Teori exchange atau pertukaran merupakan ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori exchange ini dicetuskan oleh George Casper Humans, dan teori ini merupakan salah satu teori dalam paradigma sosial, yakni perilaku sosial. Teori exchange ini tidak melulu tentang barang atau uang, namun teori ini dapat berupa sikap atau perilaku, karena dalam hal ini yang dikedepankan sosiologi bukan ekonominya. Untuk lebih memperjelas teori ini, dapat digambarkan dari skema. Dari adanya stimulus, maka akan adanya respon. Stimulus ini akan menimbulkan respon, dan dari respon ini akan menimbulkan beberapa stimulus selanjutnya. Teori exchange ini memuat 5 proposisi atau 5 garis besar. Yang pertama ada proposisi sukses, yang kedua ada proposisi stimulus, yang ketiga ada proposisi nilai, yang keempat ada proposisi deprivasi satisfasi, dan yang kelima ada proposisi restu agresi. Untuk lebih jelasnya, ini dia fenomena yang saya angkat. Fenomena ini saya ambil dari kisah juara Ruang Guru. Perkenalkan, nama saya Divya Naftali, bisa dipanggil Divya. Saya berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Ternyata bagus, baru setelah itu saya mencoba Ruang Guru dengan memakai kode referral teman. Saya ikut ke SNM itu kan, tapi gagal karena saya benar-benar belum tahu sistemnya itu gimana. Setelah tahu gagal, SNM otomatis down, tapi saya berusaha bangkit kan, akhirnya fokus belajar buat SBMPTN. Hari ada belasan video yang ditonton. Kalau misal nggak ada itu, saya nggak tahu belajar dari mana karena nggak ada buku. Di SMA pun nggak diajarkan buat SBMPTN. Jadi harus emang belajar sendiri. Jadi cukup membantu karena dari situ saya bisa tahu apa yang harus dikerjakan saat SBM nanti. Tahu, inget lagi materi-materi awal. Kalau untuk yang tryout, beberapa soal ada di SBMPTN. Berkat dari Ruang Guru tersebut, cari kesimpulan. Yang pertama yakni proposisi sukses, yakni Mbak Diviana merasakan senang atau telah berhasil mendapatkan manfaat dari Ruang Guru, dan Mbak Diviana terus berlangganan dengan Ruang Guru. Yang kedua yakni proposisi stimulus atau dorongan. Mbak Diviana mendapat dorongan karena Mbak Diviana telah gagal di SNPTN dan akan mencoba SBMPTN. Maka dari itu Mbak Diviana mengulangi pembelajaran di Ruang Guru agar lolos SBMPTN. Yang ketiga yakni proposisi nilai. Proposisi nilai sendiri di sini mengandung arti bahwa semakin bernilai hal itu untuk seorang, maka akan terus dilakukan terus-menerus. Nilai di sini yakni SBMPTN. SBMPTN itu sangat bernilai bagi Mbak Diviana, maka dari itu Mbak Diviana terus mengulang pembelajaran dari Ruang Guru agar bisa lolos di SBMPTN. Yang keempat yakni proposisi deprivasi satisfasi, yakni pengurangan nilai jika dilakukan terus-menerus. Dalam hal ini Mbak Diviana merasakan nilai dari SBMPTN itu sudah tidak terlalu sulit gitu, karena Mbak Diviana sebelumnya telah melakukan pembelajaran di Ruang Guru secara terus-menerus. Kelima yakni proposisi restu agresi atau yang berarti sebuah reaksi. Dalam hal ini Mbak Diviana merasakan senang dan merasakan diuntungkan dari Ruang Guru tersebut, maka Mbak Diviana akan meluapkan emosinya kepada Ruang Guru dengan cara Mbak Diviana terus berlangganan. Emosi di sini bukan hanya tentang marah, namun tentang senang, sedih, dan kesal. Dan Mbak Diviana di sini itu merasakan senang dan Ruang Guru, maka Mbak Diviana akan mengulanginya terus. Dan itu merupakan reaksi tersebut merupakan proposisi dari teori kelima yakni restu agresi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dari fenomena pertukaran atau exchange tersebut, Mbak Diviana maupun Ruang Guru mendapatkan keuntungan, dan Mbak Diviana mendapatkan pengorbanan dari capaian belajar Ruang Guru agar Mbak Diviana merasakan berhasil di SBMPTN, dan Mbak Diviana mendapat ganjaran dari Ruang Guru karena Mbak Diviana telah dapat mengambil nilai-nilai penting dari Ruang Guru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf apabila ada kurang pemahaman dalam materi, kurang penyampaiannya, atau kurang bahasanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.